Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas mengenai saham Cita. Cita Mitra Investindo Tbk, kodenya CITA. Oke, sebelum membahas sahamnya kita harus mengenali dulu perusahaannya karena membeli saham itu bukan membeli angkanya, tetapi juga membeli perusahaan, membeli bisnisnya di masa depan, bukan bisnisnya sekarang. Karena sebagus apapun perusahaan tersebut sekarang, kalau besok-besok atau setahun 2 tahun lagi kinerjanya menurun, otomatis sahamnya akan turun. Jadi Cita bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini didukung oleh anak perusahaan dalam bidang pertambangan boksit dan secara komersial beroperasi di tahun 1992. Mulai beroperasi di tahun 1992. Sedangkan pemegang sahamnya per 30 Juni 2022 dilaporkan adalah PT Harita Jaya Raya menguasai sebesar 60,64%, kemudian Glencore International menguasai sebesar 31,68%. Jadi investor institusional hanya ada dua, yaitu Harita Jaya Raya dengan 60% dan Glencore International dengan kepemilikan 31%. Sedangkan saham publik hanya 7,68%. Jadi ini adalah jumlah minimum perusahaan publik yang harus dimiliki oleh publik sebesar 7,68. Jumlah ini sangat minim ya, karena memang itu jumlah minimalnya 7,5%. Dan yang menariknya adalah saat IPO di Maret 2002, saham publiknya mencapai 25% dan saat itu harga pelaksanaannya di harga 200. Saat ini harganya di harga 3.000. Saat ini harganya saat ini harga sahamnya di 3.280. Dan saat IPO kapitalisasi pasarnya hanya 48 miliar. Saat ini kapitalisasi pasarnya sudah mencapai 11 triliun rupiah. Artinya selama periode 2002 sampai 2022 saat video ini dibikin, telah naik sebanyak 230 kali. Sangat besar sekali. Jadi kalau saya buat perhitungan secara bunga majemuknya, per tahun itu naik sebesar kurang lebih 33%, sehingga mencapai bunga akumulatif mencapai 230 kali selama 20 tahun. Jadi per tahun 33%. Ini kalau kita bandingkan dengan bunga deposito yang hanya 5-7%, angka ini sangat tinggi sekali. Itu sebabnya investasi di bidang saham itu sebenarnya memang sangat menguntungkan. Bahkan dibanding dengan properti yang banyak orang bilang properti akan naik tiap tahun gitu. Tapi mereka lupa bahwa ada biaya maintenance, ada biaya pajak tanah gitu. Di saham nggak ada itu. Oke, itu adalah masa lalu saham Cita. Pertanyaannya adalah bagaimana prospeknya di tahun depan dan juga di tahun 2025 nanti. Kenapa saya sebutkan tahun 2025? Ada berita penting mengenai Cita ini, yaitu bahwa pada 23 Desember 2022 kemarin, hari Jumat kemarin, diumumkan bahwa Cita masuk ke Adaro Mineral, ADRM, untuk mempercepat realisasi smelter bauksit. Dan kita tahu juga pemerintah saat ini sedang menggalakkan hilirisasi industri tambang termasuk aluminium atau bauksit tersebut, dan sudah terbukti di industri nikel bahwa nilai tambahnya cukup banyak. Jadi bisnis ini secara umum sebenarnya bisnis pertambangan secara umum di Indonesia cukup menjanjikan. Oke, sekarang kita sebelum memprediksinya, kita akan melihat dulu struktur modalnya. Karena kita perlu tahu
fundamentalnya, seberapa kuat mereka dan seberapa potensi mereka untuk berkembang. Ini penting sekali karena sekali lagi bahwa kita membeli saham adalah membeli masa depannya, bukan membeli kinerja saat ini. Secara struktur modal, kita lihat bahwa saham ini cukup kokoh ya, dengan tren ekuitasnya naik dan juga total asetnya naik, dan yang istimewa adalah leverage-nya atau perbandingan utang dibanding total asetnya sangat aman sekali, di atas kurang lebih di atas 80% ya itu ya. Kalau kita lihat grafiknya. Bahkan di 2021 mencapai sekitar ya di atas 80% juga. Di 2022 memang mengecil, tapi sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan liabilitasnya karena perusahaan yang sedang berkembang, karena adanya utang dagang itu otomatis liabilitasnya akan naik, dan itu masih dalam tahap yang sangat aman sekali. Kemudian kita lihat arus kasnya. Arus kasnya memiliki tren yang cukup positif. Di 2021 kuartal 3 dan 4 ini perusahaan memang membayar utang jatuh tempo cukup besar ya. Di sisi cash flow financing-nya dia negatif cukup besar, tapi kemudian di Q1 2022 dan Q2 2022 ini perusahaan seperti melakukan tindakan yang sedikit moderat, dan kita tahu sekarang bahwa ini adalah awalan dari seperti yang saya bilang tadi, masuknya Cita ke Adaro Mineral. Kemudian kita lihat dari sisi laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya, revenue-nya, garis yang biru ini, dia memiliki tren yang positif terus naiknya. Di sisi lain juga kita lihat net income-nya juga naik cukup signifikan. Jadi secara keseluruhan, secara umumnya, kita layak mengapresiasi kinerja perusahaan ini, dan menurut saya cukup bagus banget gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana prospek ke depannya. Kita tidak bisa menghindari dari apa yang perusahaan telah lakukan untuk memprediksi masa depannya. Tercatat ada 3 hal yang penting yang mendasari analisa ini, yaitu bahwa pada 11 Juli 2002 perusahaan membagikan dividen Rp55 per lembar saham. Kita tahu bahwa dividen ini adalah salah satu masuk dalam teori signaling untuk membuktikan pada investor bahwa perusahaan sedang dalam kondisi positif. Kemudian pada 31 Oktober 2002 perusahaan mengeluarkan laporan keuangan Q2 2002 yang hasilnya laba bersihnya year to year naik 37,5%. Ini angka yang cukup tinggi ya, karena ini adalah laba bersih secara year to year. Kemudian yang poin 3 adalah masuknya Cita ke Adaro Mineral ADMR. Targetnya adalah smelter aluminium rampung di 2025. Ini berita tanggal 23 Desember 2022. Jadi potensinya bahwa perusahaan ini akan memiliki smelter, dan itu adalah bisnis yang menopang industrinya saat ini, yaitu penambangan bauksit, atau bauksit adalah bahan baku untuk aluminiumnya. Jadi biji aluminium tersebut disebut dengan bauksit. Oke, terakhir kita akan lihat chartnya selama 400 hari terakhir. Kalau kita lihat memang saham ini cenderung datar sekali, karena memang dibanding dengan, kalau kita lihat saham ini cukup datar sekali, dan ini sebenarnya nggak terlalu masalah gitu ya. Dalam istilah technical ini disebut make foundation, jadi sedang membuat dasaran untuk melompat atau bahkan terjun. Tapi kalau melihat kinerjanya keuangan cukup bagus, ini adalah foundation untuk melompat ke atas. Jadi cukup potensial.
kalau kita lihat earning per price-nya, jadi laba per harga sahamnya, di tahun 2021 mencapai 5,34%. Kemudian di Q2 2002 berdasarkan laporan kuartal kedua, perhitungannya earning per price-nya mencapai 9,35%. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita pakai hitung-hitungan secara teoritisnya, harga saham ini bisa mencapai 5.600 sampai 5.700 per lembar saham potensinya. Jadi saat video ini dibuat harga sahamnya 3280. Jadi artinya akan memiliki potensi kenaikan 74%. Anda tertarik? Atau Anda pikir ini impossible kenaikannya? Mari kita lihat kondisi makroekonomi di Indonesia. Memang benar di tahun 2024 adalah tahun politik ya, di mana 2003 itu juga sudah mulai panas politiknya dan sering disebut sebagai gelap gulita gitu. Tetapi ingat bahwa sepanjang 2021-2022 ketika ekonomi dunia ini merosot dan harga minyak berfluktuasi sangat tajam karena adanya pandemi COVID dan juga perang di Rusia, ini terbukti bahwa neraca perdagangan Indonesia selalu positif justru di 21-22 ini. Kenapa? Karena memang Indonesia adalah produsen komoditas mineral atau bahan tambang dan juga perkebunan, khususnya kelapa sawit gitu, yang ikut naik karena harga energi dunia berfluktuasi. Jadi kalau melihat trennya seperti itu, walaupun mungkin memang saya tahu bahwa kondisi di Amerika dengan adanya shutdown karena beberapa kali ancaman shutdown karena defisit neraca perdagangannya sudah sangat tinggi dan mesti harus minta izin ke DPR-nya untuk menambah alokasi defisitnya, dan itu memang banyak pengamat mengatakan itulah sebenarnya yang jadi masalah kekhawatiran dunia itu, bahwa bagaimana jika shutdown yang berkali-kali itu pada akhirnya menemukan puncaknya atau puncak bahayanya gitu. Itu akan memukul industri di Amerika dan juga daya belinya. Kita tahu bahwa inflasi di Amerika dan Eropa itu walaupun sekarang ini sudah mulai menurun, tetapi masih di atas 9%. Jadi masih cukup tinggi sekali. Demikian analisa ini, semoga mencerahkan, dan jika Anda mendapat manfaatnya silakan like dan share video ini. Thank you, see you next time. Jangan lupa terus ikuti video ini karena saya akan selalu melakukan analisa berdasarkan data, bukan analisa berdasarkan hoax ataupun juga berdasarkan rumor-rumor yang biasanya bombastis gitu ya. Oke, see you next time.